Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata kuliah Kalkulus 2. Kali ini masih pada integral tertentu terkait aplikasi integral. Nah, ini kita akan membahas soal kemarin ya, sekaligus sebagai materi yang akan saya jelaskan. Jadi penggunaan integral itu dapat diaplikasikan untuk banyak sekali hal. Nah, melanjutkan yang kemarin ada menentukan persamaan kurva. Jadi kita ketahui bahwa gradien itu simbolnya apa sih? M ya. Nah, gradien itu adalah penurunan atau pendiferensialan fungsi kurva. Untuk itu, dalam menentukan persamaan kurva, nah kita dibalik nih, kita dapat melakukan pengintegralan persamaan gradien. Di mana ketika diintegralkan, di situ ada konstanta C, sehingga kita nanti mencari nilai C-nya untuk menentukan persamaannya. Contoh, gradien garis singgung di setiap kurva adalah M sama dengan 2X. Diketahui bahwa kurva melewati titik 2 dan 0, maka tentukan persamaan kurvanya. Jadi yang pertama, kita mencari persamaannya dengan mengintegralkan M ini. Jadi Y sama dengan Fx sama dengan integral dari 2X dx, sehingga ketemu X kuadrat plus C. Untuk mengetahui C, maka kita masukkan titik ini. Jadi fungsi jika dia X-nya 2 itu sama dengan 0. Maka X kuadrat plus C itu berarti 2 kuadrat plus C itu sama dengan 0. Berarti C-nya itu mengenolkan menjadi minus 4. Sehingga persamaan adalah Y sama dengan X kuadrat minus 4. Begitu. Kemudian, kegunaan kedua adalah integral itu dapat digunakan untuk menentukan persamaan gerak benda. Laju atau kecepatan merupakan turunan dari jarak. Sedangkan percepatan merupakan turunan dari kecepatan. Jadi, secara tidak langsung, percepatan itu turunan keduanya dari jarak. Nah, ini contohnya S sama dengan Ft menyatakan persamaan gerak benda sepanjang lintasan dengan S adalah jarak dan T adalah waktu, maka laju atau V itu adalah turunannya S atau ds per dt, turunannya terhadap waktu. Sedangkan percepatan atau A itu turunannya terhadap kecepatan atau laju terhadap T. Jadi dV per dt. Sehingga jika dilihat dari ditarik dari S, jadi dia D kuadrat S per dt. Nah, ini ada contohnya. Jadi ada benda bergerak pada bidang datar. Kecepatan awalnya 5 meter per detik. Jadi kecepatan awal V0-nya sama dengan 5 meter per detik per second ya. Karena gesekan, benda memiliki perlambatan. Jadi dia udah gerak tuh, gerak terus gini ya. Berarti perlambatannya A-nya sama dengan minus 2 meter per second kuadrat. Pada saat T sama dengan 0, berarti dia masih pertama kali, posisi benda itu sama dengan 0. Berapakah jarak yang ditempuh sampai berhenti? Jadi S totalnya berapa? Ya. Nah, jadi S total itu S terakhir dikurangi S awal ya. Baik, di mana S awal ini sama dengan 0, berarti kita mencari ini. Nah, pertama-tama kan diketahui A nih, ya kan? A-nya sama dengan dV per dt sama dengan minus 2 karena perlambatan. Nah, sehingga kita mencari persamaannya V terlebih dahulu, di mana V ini adalah integral dari A. Jadi integral dari minus 2 dt ditemukan menjadi minus 2t plus C1. Nah, diketahui bahwa kecepatan awalnya adalah 5 meter per second ya. Jadi, kecepatan waktu T sama dengan 0 sama dengan
minus 2 dikali T-nya kan 0 ya, 0 ditambah C1. Nah, itu sama dengan 5. Dari sini berarti kan ini 0. 0 plus C1 sama dengan 5. Maka C1 sama dengan 5. Ya kan? Sehingga persamaannya diketahui bahwa V sama dengan minus 2T plus 5. Nah, kemudian dari sini kita cari tahu persamaannya S. Di mana persamaannya adalah integralnya V. Integralnya V berarti integral dari minus 2T plus 5 dt. Nah, ketemu minus T kuadrat plus 5T plus C2. Nah, diketahui bahwa ketika T sama dengan 0, maka S-nya 0. Sehingga ketika dia ini 0, 0, S-nya 0, diketahui posisinya 0, berarti C2-nya 0. Nah, sehingga persamaannya S adalah minus T kuadrat plus 5T saja. Gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan. Pada saat bola berhenti, berarti udah stop ya, laju benda sama dengan 0. Nah, sehingga ya diperoleh, jadi kan ini benda cepet banget nih. Set, pelambatan lama-lama berhenti. Nah, ya kan? Ini ada kecepatan awal 5 meter per second. Perlambatan minus 2 meter per second kuadrat. Nah, ini jaraknya itu berapa gitu kan. Nah, biar tahu jaraknya, itu kan kita cari tahu nih ketika berhenti itu berapa detik sih. Nah, jadi dia kan tadi ada persamaan tuh. V sama dengan minus 2T plus 5 ya. Ya kan? Oke, jadi tadi kan ada persamaan itu. Nah, nanti tinggal dipindah aja. Nah, sebenarnya minusnya dipakai apa enggak sih? Nah, sebenarnya sama aja. Coba ya, kita coba dulu. Aduh, sama dengan minus 2T plus 5. Gitu. Nah, ini sama dengan pindah sini kan. Ini sama dengan 0. Berarti 2T sama dengan 5. Berarti T sama dengan 2,5. Gitu. Nah, sesudah tahu waktunya, baru kita masukkan ke jarak dengan rumus ini. Nah, jadi 2 minus 2,5 kuadrat plus 5 kali T. T-nya 2,5. Jadi jarak yang ditempuh ada 6,25 meter. Begitu. Nah, selanjutnya menentukan biaya total. Nah, ini bagi yang sudah mengikuti mata kuliah pengantar ekonomi ya, atau pengantar ilmu ekonomika, ini hubungannya dengan konsep yang namanya marginal. Aduh. Bentar, pencet. Marginal. Nah, marginal tuh gimana sih gitu. Jadi variasi perubahan suatu besaran terhadap besaran lainnya digambarkan dengan konsep marginal atau konsep rata-rata. Di mana konsep rata-rata menyatakan variasi dari besaran pertama terhadap perubahan tertentu dari besaran kedua. Nah, konsep marginal ini menyatakan perubahan sesaat dari besaran pertama akibat perubahan kecil pada besaran kedua. Kalau di ilmu ekonomika tuh hasil berapa sih nilainya jika ada perubahan di bawahnya gitu kan. Nah, contohnya CX menyatakan biaya total untuk membuat X satuan barang, maka biaya marginal di X sama dengan X1 dinyatakan oleh C aksen X1 jika nilai ini ada. Fungsi C aksen disebut sebagai fungsi biaya marginal. Kita masuk ke contoh. Oke, diketahui fungsi biaya marginal dengan rumus C aksen X sama dengan 4X minus 8. Di mana X ini itu jumlah barang ya.
Jika biaya untuk membuat 5 satuan barang, jadi biayanya untuk X sama dengan 5 itu adalah $20, tentukan biaya total. Iya kan gitu, biaya totalnya berapa gitu kan. Nah, biaya totalnya berapa gitu kan. Kan C sama dengan 20 nih. Tuh. Terus, sorry, ini tadi. Nah, berapa gitu kan. Oke, jadi pertama-tama kita perlu tahu bahwa biaya marginal itu nilainya tidak negatif. Sehingga 4X minus 8 itu pasti lebih dari 0. Sehingga 4X itu lebih dari 8. X sama lebih dari 2. Nah, jadi lebih dari 2 ya. Dan C aksen X sama dengan 4X minus 8. Sehingga kita cari tuh biaya ininya, biaya berapa sih? Biaya untuk buat 5 satuan barang gitu kan. Berarti CX itu integralnya ini dulu kita integralkan. Integral 4x minus 8 dx ketemu 2x kuadrat minus 8x plus konstanta, ya kan? Nah, tadi kan biaya marginal itu dia terhadap 5 barang. Biaya yang dibutuhkan itu ada berapa? Jadi biaya yang dibutuhkan untuk membuat 5 barang itu sama dengan kita masukkan 2x kuadrat berarti 2 kali 5 kuadrat minus 8x berarti minus 8 kali 5 ditambah konstanta. K ini sama dengan C ya. C. Karena ini sama-sama C biar nggak bingung jadi menjadi konstanta bahasa Indonesia. Kan biasanya kan ini konstanta bahasa Inggris. Nah, karena C-nya udah diambil sama ini nih, cos. Jadi kita pakai konstanta yang K aja. Nah, ini diketahui bahwa total biaya yang membuat 5 barang ini adalah 20, ya kan? Nah, ini diketahui 20, jadi nanti kita cari konstantanya itu 10. Gitu. Jadi biaya ini menjadi biaya totalnya. Jadi persamaannya adalah 2x kuadrat minus 8x plus 10. Begitu. Baiklah, ini adalah pembahasan yang kemarin. Nah, untuk materi hari ini akan ada tambahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan semoga menjelaskan.